Apa kabar para pemirsa? Saya Nur Damsir. Kini Anda tak mengikuti Warta Berita PTS. Kondisi COVID-19 terus mengganas. Guna mengurangi persentase para PMA keluar masuk ke rumah sakit yang dikategorikan sebagai kawasan rawan tertular, maka Pusat Komando Epidemi Sentral mengumumkan bagi para PMA yang diharuskan melakukan medical check-up sebelum 31 Mei boleh diundur 3 bulan ke depan. Merujuk kepada peraturan MOHW, setiap PMA diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk pada bulan ke-6, 18, dan 30 dengan masa transisi plus minus 30 hari. Majikan yang melanggar akan dikenakan hukuman denda maksimal $300.000 Taiwan atau dicabut surat izin perekrutan PMA. Namun karena epidemi COVID-19 terus mengganas, maka medical check-up PMA bisa diperpanjang 3 bulan ke depan. Misalnya bagi yang harus medical check-up tanggal 31 Mei bisa dilakukan sebelum 31 Agustus. 如果他是从中港澳转过来的话，转机过来的话，他要居家检疫14天，14天后再去完成那个入国3日的健康检查。如果假设他不是从这些管制地区过来的话，他原本就是这样子，入国3日内要去办理健康检查。 Bagi PMA yang terbang dari kawasan Tiongkok, Hong Kong, dan Makau atau Korea Selatan, untuk masuk ke Taiwan maka harus melakukan karantina mandiri 14 hari di rumah. Selanjutnya barulah menyelesaikan medical check-up perdana 3 hari setiba di Taiwan. Tetapi bagi yang terbang dari daerah lainnya, maka semua PMA diwajibkan mengikuti medical check-up perdana. Dalam kurun waktu 24 jam, jumlah kasus COVID-19 baru di Italia mendobrak angka 2.000-an orang, dengan jumlah total mencatat lebih dari 12.000-an orang, dan kasus meninggal lebih dari 800-an orang. Pemerintah Italia tanggal 11 Maret mengumumkan, selain apotik dan toko makanan, maka toko lainnya dihentikan pengoperasiannya. Sementara itu, WHO mengumumkan jika COVID-19 telah memasuki tahapan pandemi dunia. Kondisi epidemi dunia telah memasuki level gawat dengan meliputi 110 negara yang terkontaminasi. WHO yang terus mengundur pengumuman, akhirnya pada tanggal 11 Maret di Jenewa mengumumkan jika COVID-19 adalah pandemi skala dunia. WHO mengingatkan jika saat ini telah memasuki masa pandemi wabah dan tidak akan mengubah tata kerja yang telah dilakukan oleh WHO. Selain itu, juga akan menyebutkan jika pengumuman pandemi dilakukan secara asal, maka hanya akan memicu kericuhan publik. Tetapi diingatkan, epidemi akan terus merebak, semua orang diminta untuk turut memerangi wabah. WHO menjelaskan kondisi Iran dan Italia dalam keadaan parah dan membutuhkan bantuan dari negara lain. Sehari sebelumnya jumlah kasus baru di Italia bertambah lebih dari 2.000 orang dengan jumlah total mendobrak angka 12.000 orang. Sementara kasus meninggal lebih dari 800-an orang. Pemerintah Italia pada tanggal 11 Maret mengumumkan selain apotik dan toko makanan, semua toko dihentikan pengoperasiannya. Sementara jumlah kasus di Iran mencapai 9.000-an orang dengan kasus meninggal lebih dari 350-an orang. Banyak media Asia menyoroti kondisi epidemi Taiwan. Media AFP memberitakan tentang narapidana di penjara Taipei yang turut terjun dalam proses pembuatan masker mulut. Selain itu masih ada 20-an media lainnya yang mengakui keunggulan Taiwan dalam hal mengontrol epidemi dan produksi masker, serta kemampuan dalam meningkatkan tugas pencegahan epidemi. Dimulai dengan menumpuk rapi bahan kain masker, digosok hingga menghasilkan 2 garis horizontal, kemudian dibalik dan digosok sekali lagi. Narapidana di penjara Taipei mengenakan masker kain buatan sendiri, mulai dari menggunting, menjahit, membungkus hingga mengantar menjadi satu rantai proses pembuatan masker mulut dan sarungnya. 就因为这小小的口罩，让我们得到不止对社会一份回馈，更让我们心里面因为这个口罩得到对自己的肯定。 Seluruh dunia tengah sibuk memproduksi masker mulut. Proses manufaktur masker Taiwan mendapat pengakuan dunia. 今年的2月13号开始生产，截至昨天，我们已经大概出货了52000多个口罩。 Selain media AFP, juga ada media Amerika, Jepang, Korea, sekitar 20-an media yang memberitakan kondisi pencegahan epidemi yang dilakukan oleh Taiwan, mengakui kemampuan Taiwan yang berjarak dekat dengan Tiongkok dalam hal produksi masker dan pengontrolan jumlah kasus terinfeksi untuk melawan epidemi. Mova menyampaikan entah apakah epidemi SARS 17 tahun silam atau COVID-19 yang kini merebak di seluruh dunia, Taiwan dalam tugas pencegahan epidemi bagaikan seorang anak yang tanpa payung pengaman, hanya bisa terus berjalan sendiri hadapi rintangan. Dalam mengantisipasi COVID-19 hingga kini Taiwan masih disebut berhasil mengontrolnya dengan baik. Meskipun kondisi belum mereda, Taiwan masih terus meningkatkan kemampuan pencegahannya, juga menjadi teladan bagi dunia internasional. Para pemirsa, berikutnya kita saksikan Festival Holi di India dan soal lagi di pekan depan. Sampai jumpa.